Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman dan untuk dosen MPKT. Kami dari kelompok 1 MPKTB Psikologi ingin mempresentasikan kerja kelompok kami tentang rangkuman 8 minggu pertemuan MPKT. Di sini ada anggota-anggotanya: Aisyah Azarin, Anda Ageng, Daryl Maulana, Fakih Fikri, Vicky Adam, Marsahala Alan, dan Rian Raditya. Baiklah, di sini kami akan ada 3 pembahasan inti, yaitu manusia sebagai insan cendekia, manusia yang cinta Pancasila, dan yang terakhir adalah kewarganegaraan dan anti korupsi. Nah, di dalam manusia sebagai insan cendekia ada 5, yaitu karakter, nilai-nilai pada UI, filsafat, logika, dan etika. Baik, untuk yang pertama, karakter. Apa itu karakter? Karakter akan selalu berhubungan dengan seorang individu, masyarakat, ataupun bangsa dalam bertindak dan mencapai tujuan tertentu. Dalam KBBI, karakter adalah tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang menjadi pembeda antar individu. Menurut Telly Kona tahun 1991, sebagaimana dikutip dalam Komara 2018, terdapat 3 komponen karakter yang baik, yaitu mengetahui kebaikan, mencintai kebaikan, dan melakukan kebaikan. Karakter tersebut terbentuk melalui pendidikan, pengalaman, percobaan, pengorbanan, dan pengaruh lingkungan. Karakter menjadi bagian penting dan dasar dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia. Peterson dan Seligman tahun 2004 berhasil meneliti dan membuat daftar kekuatan karakter yang terdiri dari 6 kategori, yaitu kebijaksanaan dan pengetahuan, kemanusiaan dan cinta, kesatriaan, keadilan, pengelolaan diri, dan transendensi. Lalu, di dalam nilai-nilai UI tentunya ada karakter-karakter penting yang ada sesuai dengan peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia nomor 4 peraturan MWA UI tahun 2015 tentang anggaran rumah tangga Universitas Indonesia pasal 2 tentang nilai-nilai Universitas Indonesia. Ada 9 hal, yaitu kejujuran, keadilan, keterpercayaan, kemartabatan dan atau penghormatan, tanggung jawab dan akuntabilitas, kebersamaan, keterbukaan, kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, dan yang terakhir adalah kepatuhan pada aturan, prosedur, dan panduan UI serta panduan lainnya. Selanjutnya ada filsafat. Nah, poin-poin dari filsafat itu ada ilmu yang mencari kebijaksanaan. Belajar filsafat berarti belajar kritis terhadap semua yang terjadi. Jangan takut bertanya karena tidak ada yang salah dalam sebuah pertanyaan. Filsuf melihat dunia sebagai teka-teki, oleh karena itu banyak orang kritis yang berada pada filsafat. Di dalam filsafat tidak ada yang 100% benar dan 100% salah. Pemikiran orang itu nggak bisa disalahkan. Filsafat berguna untuk menyelesaikan masalah kehidupan karena orang dapat berpikir secara luas, terbuka, dan logis. Cara memecahkan masalahnya yaitu dengan eksperimen pikiran, berawal dari mengasumsikan segala hal, sampai diakhiri dengan kesimpulan inti yang tidak bisa dibantah. Filsafat itu adalah ibu dari ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan itu lahir dari pertanyaan-pertanyaan filsafat. Ini adalah logika. Logika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang artinya pemikiran, perkataan, atau sabda. Ilmu logika itu mempelajari ilmu bernalar benar. Dengan logika, maka seorang manusia bisa mencapai ilmu atau pengetahuan. Ilmu logika merupakan ilmu yang penting untuk kemampuan analisis pada manusia. Oleh karena itu, ilmu logika penting untuk manusia gunakan dalam mengatur cara berpikir yang benar. Penalaran adalah suatu proses penarikan kesimpulan dari proposisi-proposisi. Ada 2, langsung dan tidak langsung. Fallacy adalah sesat pikir. Secara bahasa, fallacy berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah tipu muslihat. Karena logical fallacy ini biasanya dipakai untuk menipu orang lain yang mendengar argumen tersebut. Logical fallacy itu punya 3 karakteristik. Yang pertama, adanya kesalahan berpikir dalam argumen. Yang kedua, adanya unsur menipu dalam argumen. Yang ketiga, bisa diterapkan terhadap argumen. Dampak dari sesat pikir adalah seseorang dapat tertipu jika dia tidak bisa mengidentifikasinya. Dan yang lebih buruk lagi, logical fallacy dapat menyesatkan suatu kaum yang kurang resource pendidikan. Selanjutnya adalah etika. Apa itu etika? Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya adat istiadat. Adat istiadat dapat diartikan sebagai perilaku yang dilakukan terus-menerus oleh seseorang, yang kemudian diberi nilai baik atau buruk. Etika berbeda dengan etiket. Etiket berasal dari serapan bahasa Prancis, yaitu etiquette, yang berarti ketentuan untuk mengatur perilaku sopan santun. Ketentuan tersebut sudah disepakati masyarakat untuk mengatur perilaku sehari-hari agar menjadi sopan santun. Etika merupakan ilmu, sedangkan etiket merupakan perbuatan.
Contoh dari etiket adalah aturan di meja makan untuk mengatur tata cara makan, minum yang benar saat acara perjamuan. Kemudian ada beberapa jenis dari etika. Yang pertama ada etika deskriptif yang merupakan cara menggambarkan perilaku seperti baik atau buruknya perilaku tersebut. Yang kedua ada etika normatif yang merupakan cara mengkaji sesuatu yang sudah disepakati dengan prinsip etis. Etika normatif ini juga berkaitan dengan kepercayaan dan yang lainnya. Jenis yang lain ada metaetika yang merupakan pembahasan tentang ucapan atau kaidah verbal berdasarkan aspek moralitas, tapi dengan menggunakan bahasa etis. Dan kemudian jenis yang terakhir ada etika terapan yang merupakan cara mengimplementasikan kajian etika pada teori dan norma. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu manusia yang cinta Pancasila, dan akan terdiri dari 3 subpokok bahasan. Bahasan yang pertama ada bangsa Indonesia. Bangsa memiliki definisi sekelompok manusia yang terbentuk karena memiliki kesamaan karakter, watak, dan pengalaman, serta sejarah yang sama, serta menetap dalam suatu wilayah. Keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini, seperti contohnya suku bangsa, adat istiadat, dan lain-lain, di satu sisi dapat membentuk bangsa Indonesia yang kuat dan memiliki solidaritas yang tinggi jika kita bisa bersatu. Tetapi, di sisi lain dapat menyebabkan konflik dan perpecahan. Kemudian ada poin-poin penting dalam bangsa Indonesia, yaitu secara geografis Indonesia memiliki luas 1.905 juta kilometer persegi dan terdiri dari sekitar 17.491 pulau yang 9.500 pulau belum diberi nama, dan ada sekitar 6.000 pulau tanpa penghuni. Selain itu juga terdapat 740 suku bangsa, kemudian hutan yang luas yang berisi keanekaragaman hayati. Selain itu juga Indonesia memiliki peninggalan kuno yang sampai saat ini masih ada yang dirawat, namun ada juga yang sudah rusak. Ada poin-poin penting negara. Marxian memandangi negara sebagai pelaksana dari kepentingan suatu kelas tertentu. Dia juga membagi negara menjadi 5 komponen. Yang pertama ada rakyat, yaitu semua manusia yang tinggal atau menetap dalam sebuah negara tanpa memperdulikan kewarganegaraannya. Kemudian wilayah adalah lingkungan atau jangkauan dari kekuasaan pemerintah yang meliputi baik daratan, lautan, udara, bahkan ekstra-teritorial. Kemudian ada pemerintah, yaitu penentu dan pemegang kebijakan yang mencakup dalam hal pembelaan bangsa yang bersifat ke dalam dan keluar. Kemudian ada pengakuan kedaulatan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain ini bisa secara de facto, yaitu fakta, maupun de jure atau secara hukum. Kemudian yang terakhir ada konstitusi, yaitu peraturan-peraturan dasar yang berperan dalam pembentukan sebuah bangsa menjadi suatu negara. Kemudian tujuan negara Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam pembukaan dan penjelasan UUD 1945. Kemudian bentuk negara Indonesia merupakan kesatuan. Kemudian asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Kemudian mengakui dan juga menghormati keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya. Wilayah dan laut Nusantara sebagai pemersatu. Faktor pembentuk bangsa Indonesia adalah peristiwa Sumpah Pemuda, proklamasi, dan adanya persamaan nasib. Kemudian selain itu adanya keinginan bersama untuk merdeka, adanya kesatuan tempat tinggal, dan adanya cita-cita bersama. Geopolitik adalah wawasan Nusantara. Geopolitik ini dibutuhkan oleh setiap negara di Indonesia untuk memperkuat posisinya di antara negara lain dan memperoleh pengaruhnya di antara bangsa-bangsa atau untuk menempatkan diri sejajar dengan negara-negara raksasa. Kemudian geostrategi ini merupakan metode atau aturan-aturan untuk memenuhi cita-cita dan tujuan negara. Di sini terdapat 5 sifat ketahanan nasional, yaitu ada mandiri, dinamis, wibawa, manunggal, konsultasi, dan kerjasama. Kemudian terdapat 4 asas ketahanan nasional yang meliputi kesejahteraan dan keamanan, asas komprehensif dan integral, asas mawas ke dalam dan mawas keluar, dan asas kekeluargaan. Kemudian konsep dari ketahanan nasional Indonesia ini dibentuk dalam Astagatra. Kemudian di sini ada implementasi nilai-nilai Pancasila. Jadi kita mengetahui bahwa Indonesia merupakan negeri yang kaya dan keberagaman budaya, sehingga diperlukan adanya suatu unsur untuk mempersatukan bangsa agar tidak mudah terpecah belah. Kemudian Pancasila ini merupakan salah satu alat untuk bisa menjaga agar bangsa ini tetap bersatu tanpa terpecah belah.
Presiden Soekarno adalah bapak pencetus Pancasila. Ia menyebutkan bahwa Pancasila ini merupakan filosofi ground flag, yaitu berupa pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini berarti bahwa Pancasila adalah acuan dasar dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sini ada implementasi Pancasila. Pancasila yang digunakan adalah untuk pedoman hidup bangsa Indonesia. Di sini dia memiliki norma dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Saat ini kita juga mengetahui bahwa Pancasila memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang sudah sesuai dengan Indonesia, tetapi masih sedikit orang yang dapat mengimplementasikannya dengan baik. Untuk sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, memiliki maksud bahwa kita harus memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Selain itu memberikan maksud juga kepada kita agar bisa toleransi pada agama yang berbeda, sehingga kita bisa menghargai hak antar umat beragama. Untuk sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki nilai untuk mengakui persamaan kewajiban dan hak, menghargai serta menyayangi sesama, dan menjalin hubungan dengan bangsa lain dengan sikap menghormati. Untuk sila yang ketiga, persatuan Indonesia memiliki nilai untuk cinta tanah air dan bangsa, serta memiliki rasa untuk bersatu di atas perbedaan. Untuk sila yang keempat, yaitu kerekatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan, memiliki nilai untuk rakyat mampu memegang sepenuhnya kedaulatan atas diri mereka sendiri, serta terbiasa untuk menghormati segala keputusan yang telah diputuskan dalam diskusi dan menerima atau menjalankannya dengan lapang dada. Pada istilah yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bermakna untuk melestarikan nilai gotong royong untuk saling membantu satu sama lainnya. Selain itu memiliki makna nilai untuk mengakui hak pilih perorangan serta tidak mendiskriminasi setiap individu. Lalu untuk bagian ketiga, yaitu kewarganegaraan dan anti korupsi yang memiliki 4 subpokok bahasan. Yang pertama adalah pengertian dari warga negara. Warga negara adalah setiap orang yang berperan sebagai orang yang diperintah dan memerintah yang tinggal dalam wilayah hukum yang sama. Pengertian dan penyebab korupsi. Pengertian menurut Kartono tahun 1983, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengadu kepentingan pribadi serta merugikan kepentingan umum dan negara. Penyebabnya adalah tidak konsistennya penegakan hukum, penyalahgunaan kekuasaan, pedoman anti korup yang hanya bersifat sebagai formalitas, dan rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara, kemiskinan dan keserakahan, dan konsekuensi yang dijatuhkan bila tertangkap korupsi lebih rendah daripada keuntungan yang didapat dari melakukan tindakan korupsi tersebut. Dampak korupsi. Tindakan korupsi sangat merugikan negara, terutama karena memperlambat pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatkan kemiskinan, serta meningkatkan ketimpangan pendapatan di masyarakat. Berikutnya, menurunkan tingkat kebahagiaan rakyat. Korupsi yang marak ini menyebabkan harga barang dan harga bahan pokok itu akan menjadi naik dan sulit untuk dibeli, dan ini akan butuh untuk kebutuhan, dan ini jika terjadi akan menghambat upaya mengentaskan kemiskinan. Dapat meningkatkan tingkat kriminalitas. Maraknya kriminalitas ini akan membuat masyarakat mengabaikan nilai-nilai moral sehingga sulit untuk membedakan perilaku manusia dengan hewan. Cara mencegah korupsi. Selain menindaklanjuti korupsi yang ada di Indonesia, tentunya kita juga harus ada pencegahan, seperti contohnya hukum ISO nomor 3701 tentang perlunya integrasi sistem manajemen anti-SWAP ke dalam internalisasi perusahaan. Selain itu, terdapat juga ada strategi pencegahan dari KPK tahun 2018. Yang pertama, sosialisasi dan edukasi berbisnis tanpa SWAP kepada pelaku bisnis dan sektor swasta. Kedua, penyusunan buku petunjuk anti korupsi bagi pelaku bisnis dan sektor swasta. Yang ketiga, kampanye gerakan anti suap. Yang keempat, penandatanganan fakta anti suap pada setiap kontrak bisnis. Yang kelima, implementasi sistem pengelolaan anti suap dan whistleblowing system. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.